Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, pada video kali ini kita akan belajar tentang teori dasar kemagnetan, materi IPA kelas 9 bersama saya Aja Nurlina SPD dari Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Subulu Salam, Provinsi Aceh. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apa itu magnet, sifat-sifat magnet, dan cara membuat magnet. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kamu juga sering menggunakan magnet. Seperti kita lihat pada hiasan tempelan kulkas. Nah, mungkin di kulkas kalian ada yang namanya itu mainan kulkas yang ditempel di mana di bawahnya itu terdapat magnet sehingga dia mudah melekat pada pintu kulkas atau pintu kulkas sendiri yang pada saat kita buka, kita tutup kulkasnya itu langsung dia menempel ke badan kulkas. Dan ada juga pada yang sehari-hari kalian bawa itu, yaitu pada kotak pensil. Pada tutup kotak pensil itu di situ juga terdapat magnet. Kemudian pada kompas juga ada magnet. Kemudian pada ujung obeng juga ada magnet, pada ujung gunting juga ada magnet. Nah, menurut kalian, apa sih magnet itu? Tahu nggak kalian apa itu magnet? Magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis lites, yang berarti batu magnesian. Jadi di Yunani itulah pertama sekali ditemukan adanya batu yang disebut dengan batu magnet, di mana batu tersebut bisa menarik benda-benda tertentu yang berada di sekitar magnet tersebut. Nah, jadi magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat-sifat dari magnet itu. Nah, sifat-sifat magnet itu antara lain yang pertama, mampu menarik benda-benda tertentu. Artinya benda-benda yang berada di sekitar magnet itu bisa ditarik, bukan semua benda ya, tetapi benda tertentu saja seperti besi misalnya, kobalt, aluminium, baja. Nah, yang kedua, sifat magnet yang kedua, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi pada ujung magnet itu dia ada dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub yang senama, artinya itu apakah sama-sama utara dia ataukah sama-sama selatan, itu akan tolak menolak jika kita dekatkan. Jika kutubnya itu sama, apakah dia utara, ini juga utara, atau ini selatan, kalau kita dekatkan mereka akan jadi tolak menolak. Dan sebaliknya, apabila kutub itu tidak senama, artinya yang satu utara, yang satu selatan, kalau kita dekatkan itu akan saling tarik menarik mereka. Nah, kemudian sifat-sifat magnet yang keempat, yaitu kutub utara magnet itu pasti dia menghadap kutub utara bumi. Kemudian sifatnya yang kelima, magnet cenderung mempertahankan sifatnya. Kemudian yang keenam, gaya tarik atau gaya tarik atau gaya tolak magnet paling besar itu terletak pada kutub-kutub magnet. Berikutnya, berdasarkan cara terbentuknya, berarti magnet itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama magnet alam, yang kedua magnet buatan. Dikatakan magnet alam berarti magnet yang terbentuk dengan sendirinya atau magnet yang berasal dari alam.
Kemudian yang kedua yaitu ada magnet buatan. Nah, magnet buatan ini adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Macam-macam bentuk magnet. Mungkin anak-anak kalian sudah semua tahu ya bagaimana itu bentuk magnet. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk ladam, ada yang berbentuk silinder, dan ada berbentuk jarum, juga ada yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi bentuk magnet itu ada batang, ada ladam, ada silinder, ada jarum, dan ada lingkaran. Nah, kemudian bagaimana cara membuat magnet? Nah, magnet itu dapat dibuat dengan 3 cara. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama yaitu digosok. Yang kedua cara induksi magnet. Yang ketiga elektromagnetik. Nah, jadi cara membuat magnet itu ada 3 ya. Yang pertama dengan cara digosok. Yang kedua induksi magnet. Yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Berdasarkan sifat kemagnetannya. Jadi benda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, apa sih ferromagnetik itu? Paramagnetik dan diamagnetik. Nah, ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Artinya, benda itu kalau kita dekatkan dengan magnet itu akan ditarik dengan kuat oleh magnet tersebut, seperti besi, kobalt, baja. Nah, kemudian yang kedua, apa itu paramagnetik? Nah, paramagnetik adalah benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Artinya benda itu dapat ditarik oleh magnet, tetapi tidak sekuat seperti ferromagnetik. Hanya sedikit dia bisa ditarik oleh magnet. Nah, seperti platina, seng, tembaga, aluminium. Nah, kemudian yang ketiga yaitu diamagnetik. Diamagnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, berbeda tadi, kalau ferro berarti kuat tarikannya, para sedikit, ini diamagnetik sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, seperti kayu, batu, plastik, kaca. Nah, itu benda tersebut tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, jadi berdasarkan sifat kemagnetannya, benda itu ada 3. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Demikianlah pembelajaran tentang teori kemagnetan. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan tetap masih memakai protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.